wabah COVID-19 ini perekonomian dunia berdampak sangat dahsyat kepada Indonesia, di mana mitra dagang di Indonesia semuanya hampir mengalami pertumbuhan perekonomian yang negatif. Singapura minus 2,2, Hong Kong minus 8,9, Uni Eropa minus 2,7, Cina mengalami penurunan sampai minus 0,68. Kemudian Indonesia sendiri mengalami kontraksi yang cukup dalam, ya, sampai dengan di 4,97 di kuartal keempat tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama di tahun 2020. Kontraksi yang cukup dalam ini di kuartal 1 di Indonesia di luar perkiraan kita, di mana disebabkan karena pemberlakuan pengaturan physical distancing dan PSBB yang mulai diberlakukan dari awal April 2020. Oke, pada seminar kali ini kita akan bahas faktor apa saja sih yang membuat perekonomian Indonesia sampai mengalami kontraksi yang begitu dahsyat. Seminar kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sebelumnya saya akan perkenalkan pembicara yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Dr. Roberto Akyuwen. Beliau adalah seorang ACE atau Direktur DKB4, Otoritas Jasa Keuangan. Beliau juga sebagai pengajar di program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Pancasakti Tegal. Beliau juga aktif sebagai konsultan lembaga-lembaga internasional. Beliau juga aktif dalam penulisan buku-buku keuangan dan beliau juga aktif menulis jurnal-jurnal ilmiah. Selamat datang Pak Roberto. Kemudian terima kasih Bu Dewi. Ya. Kemudian pembicara yang kedua adalah Bapak Wawan Sulistiawan AKCA, dilahirkan di Kediri. Beliau sebagai akuntan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, memiliki pengalaman kerja yang begitu luas di bidang keuangan, akuntansi, audit, risiko manajemen, dan peran top manajemen lainnya. Beliau menjabat sebagai CFO dari PT Mento di Makmur Lestari, di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Internal Audit dan Kepala Divisi Risk Management pada salah satu perusahaan kelompok usaha Bakri Group. Kemudian pembicara yang ketiga yang tidak kalah menariknya, yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Suwandi, MBA. Beliau sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Pancasakti Tegal, mengalami pengalaman kerja yang begitu luas di perusahaan Procter & Gamble, Astra, dan kelompok usaha bakery. Mengawali karirnya sebagai personal and general manager hingga sebagai senior vice president di corporate social responsibility. Beliau juga menjabat sebagai ketua umum Corporate Forum for Community Development atau CFCD dan sekretaris pembina Komite CSR. Ya. Dari 3 pembicara yang begitu luar biasa, teman-teman saya hari ini, saya harapkan mudah-mudahan semua bisa semua. Selanjutnya, saya sebagai moderator akan membawakan aturan main dalam acara ini. Yang pertama adalah seminar ini dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, pemaparan akan dilakukan oleh Bapak Dr. Roberto Akyuwen selama 20 menit, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Wawan Setiawan selama 20 menit, dan kemudian Bapak Wawan Sulistiawan, mohon maaf, selama 20 menit, kemudian terakhir akan ditutup paparan oleh Bapak Dr. Suwandi selama 20 menit. Kemudian selanjutnya akan ada diskusi dan tanya jawab. Seluruh peserta diizinkan untuk melakukan chat ya sebagai pertanyaan yang ingin ditujukan kepada salah satu narasumber. Kalau mau tanya ketiganya diizinkan, boleh. Jadi ingin secara jelas perkenalkan
kemudian pertanyaan itu ditujukan ke siapa, pembicaranya yang mana, kemudian pertanyaannya apa, ya. Kemudian selanjutnya bagi peserta yang terlambat join meeting tetap diperkenankan masuk selama materi masih berlangsung, ya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara ini dengan baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada yang terhormat pembicara pertama kita, Bapak Dr. Roberto Akyun, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Dewi, para narasumber, Pak Wandi, Pak Wawan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian peserta yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, puji syukur pada Tuhan, kita masih bisa dalam keadaan sehat untuk hadir pada hari ini. Dan saya terus berharap kita senantiasa sehat sampai masa pandemi COVID ini berakhir. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan sekalian. Semoga menuju hari kemenangan, puasa dapat kita jalankan dengan baik. Saya akan memfokuskan paparan secara singkat saja, hanya beberapa slide yang akan saya share. Tetapi sebelumnya mungkin saya akan mendisklaim dulu bahwa yang pertama, semua data yang saya gunakan ini bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian data-data ini hanya data-data pada titik waktu tertentu, karena dalam situasi pandemi ini perkembangan data keuangan relatif dinamis, ya, sangat dinamis, sehingga kita fokus saja kepada konten dan substansi, ya, tidak pada data pada titik waktu tertentu, karena datanya ini terus bergerak. Nah, kemudian apabila ada yang sifatnya arahan kebijakan yang saya sampaikan, dalam konteks ini hanya sifatnya sebagai sharing informasi atau berbagi informasi. Jadi tidak bisa dianggap sebagai arahan kebijakan yang resmi dari OJK. Nah, arahan kebijakan yang resmi disampaikan melalui saluran-saluran yang resmi pula oleh juru bicara OJK maupun para pimpinan OJK. Ya, sehingga apa-apa yang saya sampaikan merupakan kebijakan, misalnya pemberian fleksibilitas bagi lembaga jasa keuangan atau fleksibilitas bagi pelaku usaha mikro dalam konteks restrukturisasi kredit. Ini semata-mata adalah informasi untuk kebutuhan akademis dan bukan arahan kebijakan yang aktual. Itu harus dicari dalam dokumen resmi OJK. Nah, kemudian saya juga hanya akan memfokuskan kepada lembaga jasa keuangan yang sifatnya regional, yaitu bank-bank yang ada di daerah, khususnya BPD dan Bank Kreditan Rakyat. Karena rekan-rekan sekalian, sampai hari ini dalam pemantauan kita, dalam pemantauan kami di OJK, bank-bank yang berskala besar, bank himbara maupun bank swasta berskala besar ini relatif tidak cash ratio maupun likuiditasnya. Saya akan coba untuk men-sharing beberapa presentasi. Waktu sebentar. Tuh, anjir. Mudah-mudahan bisa dilihat, Bu Dewi. Bisa, Pak. Bisa, dilihat. Baik. Ya. Jadi saya akan memfokuskan hanya kepada bank regional atau bank-bank yang ada di daerah, berarti bank pembangunan daerah dan beberapa bank swasta yang ada di daerah yang jumlahnya seluruhnya ada 34. Kemudian ditambah dengan bank-bank perkreditan rakyat, baik yang sifatnya konvensional maupun syariah. Kita punya 1.705 bank perkreditan rakyat di seluruh Indonesia, 160-an diantaranya beroperasi secara syariah. Kemudian saya juga akan menutup nama-nama bank supaya tidak membawa efek yang mengganggu kinerja dari bank yang bersangkutan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat dari kinerja bank umum regional secara umum yang ada di sisi sebelah kiri, beberapa indikator yang lazim kita gunakan, praktis sebenarnya walaupun mengalami sedikit penurunan, tetapi tidak ada perubahan yang demikian signifikan. Ya, kita sudah belajar dari situasi krisis di tahun 98, beberapa krisis kecil di awal tahun 2000-an, kemudian 2008, sehingga relatif dari dua sisi, baik dari
pihak regulator atau pemerintah. Yang saya maksudkan dengan lembaga pemerintah terkait di sini adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan maupun Kementerian Keuangan mampu melakukan antisipasi-antisipasi yang lebih dini dibandingkan periode-periode sebelumnya. Demikian pula industri jasa keuangan sudah berpengalaman mendapatkan pembelajaran dari krisis pada periode-periode berikutnya. Sehingga kalau kita lihat relatif siklus yang terjadi ini masih sebagaimana siklus lazimnya. Kalau kita lihat gambar yang ada di kiri atas, ya, di mana 3 garis itu menunjukkan total aset, kredit, kemudian dana pihak ketiga, ini masih mengikuti siklus yang sebagaimana lazimnya pada periode-periode sebelumnya. Ya, walaupun penurunannya sedikit lebih tajam ya dibandingkan periode-periode yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk BPR pun ya kita lihat terjadi sedikit dinamika, tetapi hingga saat ini paling tidak per akhir Februari kemarin, ya ini sebelum masa COVID, nanti restrukturisasinya akan saya sampaikan di fase berikutnya, belum ada hal-hal yang terindikasi membahayakan ya dalam konteks operasional dari kegiatan mereka sehari-hari ya, walaupun di hari-hari ini mulai banyak permintaan untuk restrukturisasi kredit. Jadi sejauh ini kondisi likuiditas maupun kualitas dari kredit itu belum mengalami persoalan-persoalan yang berarti. Untuk bank umum itu OJK melakukan pemantauan yang sifatnya harian. Jadi saya setiap hari menerima data dan informasi terkait dengan perkembangan kinerja keuangan dari bank-bank umum. Kalau saya khusus bank-bank umum yang ada di daerah, berarti 34 bank tadi, termasuk 26 BPD, ada data harian yang saya miliki, menunjukkan indikasi-indikasi yang belum mengkhawatirkan setidak-tidaknya dalam pengamatan kita hingga 6 bulan ke depan dalam konteks early warning system dan beberapa instrumen yang kita gunakan. Di depan itu saya tayangkan sebaran dari BPR di Indonesia yang Anda lihat, yang berwarna kuning itu adalah lokasi-lokasi yang banyak. Ya, BPR dan BPRS masih mendominasi di Jawa maupun Bali yang terbanyak di lokasi wilayah-wilayah lainnya relatif kecil, sehingga konsekuensinya pun kita memfokuskan pengamatan memang terhadap kinerja BPR dan BPRS yang ada di Jawa dan Bali. Nah, kemudian sekarang saya akan sampaikan tentang perkembangan restrukturisasi kredit ya yang dilakukan pada beberapa bank sampai dengan posisi Maret. Ya, ini detailnya ada. Kami di OJK melakukan pemantauan atas alat-alat atau instrumen-instrumen keuangan secara rinci setiap harinya. Jadi Bu Dewi, ini jeleknya dari work from home nih, dari kerja di rumah. Kalau kerja hari kantor biasa, selesai jam kantor ya selesai, ya 8 to 5 atau lembur-lembur sedikit lah pulang. Nah, kalau work from home ini kita bisa dikontak kapan saja, jam 10 malam, jam 12 malam. Kalau pimpinan menginginkan, ya kita harus melakukan kerja-kerja. Kadang hari libur, itu sisi lain ya dari work from home, di samping bisa dekat dengan keluarga dan seterusnya. Baik, ini saja rekapnya yang terpenting untuk Bapak dan Ibu ketahui atau ikuti. Jadi hingga 29 April terhadap 34 bank umum regional atau bank umum yang ada di daerah, 26 BPD dan 8 bank komersial swasta, kita bisa lihat bahwa hingga saat ini memang masih relatif kecil. Ya, jadi realisasi dari restrukturisasi kredit itu baru berkisar 12% ya untuk nilai kreditnya, yaitu sebesar kurang lebih 4 triliun dibandingkan potensi yang sudah kita coba catat berkisar 37 triliun. Jadi ini adalah bank regional Bapak dan Ibu ya. Di luar bank-bank Himbara, BCA, jadi ini hanya 26 BPD plus 8 bank yang berkantor pusat di luar Jakarta. Ya, jadi ada potensi kredit yang terdampak COVID kurang lebih 37 triliun, yang terrealisasi sampai 29 April kurang lebih berkisar 4,5 triliun ya, atau baru 12%-nya. Jumlah debitur pun kita catat ada potensi sekitar 121.000, baru terrealisasi sekitar 9%-nya. Ya, kemudian ini terbagi menjadi UMKM dan non UMKM. UMKM seperti biasa karena kreditnya volumenya kecil-kecil,
jumlah debiturnya lebih banyak, tetapi nominalnya lebih kecil ya dibandingkan yang non UMKM. Nah, hal yang sama kalau kita lihat untuk BPR, ya cukup bisa dibaca di catatan yang di bawah ya, per 24 April ada potensi sekitar 33 triliun dari total BPR ada 1.705 BPR ya. Jumlah debiturnya lebih dari setengah juta orang. Tentu saja ini tidak mudah karena ketika melakukan restrukturisasi walaupun sudah ada aturan relaksasi, setiap bank harus menilai individu debitur satu persatu sebelum memberikan persetujuan atas restrukturisasinya itu. Nah, realisasinya juga untuk jumlah masih berkisar 8,8%, jadi masih di bawah 10%. Ya, dari 33 triliun potensi tadi, baru sekitar 3 triliun yang direalisasikan sampai 24 April. Tapi saya meyakini bahwa dalam 1-2 minggu terakhir ini akan banyak peningkatan dalam angka-angka ini. Ya, debiturnya pun baru sekitar 25.000 dari sekitar 500-an ribu atau hampir 600.000. Ya, secara bertahap ini akan terus meningkat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian serta seminar ini, saya ingin menyampaikan bahwa dari sisi regulator ada dua hal yang dilakukan, baik dari sisi supply, dari sisi lembaga jasa keuangannya, maupun dari sisi debitur atau penerima layanannya. Dari sisi lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai macam skema penyangga ya untuk ringkasnya bagi Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan kondisi likuiditas atau kondisi keuangan atau tersedianya dana tunai bagi bank, kita paling tidak bisa membaginya menjadi dua kelompok. Yang pertama ada yang disebut dengan kelompok business as usual. Artinya bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas itu perlu mengupayakan sendiri perolehan dananya itu. Langkah pertama dari para pemilik atau pemegang saham. Langkah kedua dengan mencari sumber pembiayaan lain dari sesama atau bank yang sejenis. Langkah yang ketiga mencari sumber pendanaan dari bank-bank yang skalanya lebih besar. Itu kelompok yang pertama yang saya sebutkan sebagai business as usual. Nah, langkah kebijakan khusus paling tidak ada dua yang disiapkan. Yang pertama adalah bantuan likuiditas bagi bank-bank berskala kecil yang disediakan melalui APBN. Ini skemanya sedang difinalkan. Jadi Kementerian Keuangan akan menyediakan dananya, bank-bank yang kesulitan itu bisa mengajukan untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek. Nah, kemudian last resort yang terakhir adalah apa yang disebut dengan FPJP, ya, fasilitas pinjaman jangka pendek. Nah, tetapi karena ini kita traumatik dengan BLBI pada kasus tahun 98, maka ini kita jadikan sebagai pilihan yang terakhir. Bank Indonesia juga menyediakan fasilitas pinjaman jangka pendek, sehingga bagi bank-bank yang kesulitan, ini bisa mengajukan. Dalam konteks penyediaan likuiditas ini, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bisa katakan bisa dijamin 100%, karena akumulasi dari modal inti total BPR yang jumlahnya 1.700-an termasuk syariah, relatif tidak besar. Ya, sehingga bisa tercover dari dana yang disediakan baik dari APBN maupun Bank Indonesia. Ya, to be assume ya, kalau diasumsikan 100% pun uangnya habis di BPR, itu mengajukan pinjaman masih bisa disediakan pengganti seluruhnya gitu. Ya, jadi karena mereka ini bank-bank berskala kecil, relatif terjaga kondisi likuiditasnya. Tinggal skemanya memang sedang diselesaikan dalam hari-hari ini. Baik. Kemudian yang terakhir sekaligus juga paparan saya terakhir dari sisi demand, dari sisi debitur penerima kreditnya, sebagaimana Bapak dan Ibu sudah pernah dengar juga, telah dilakukan restrukturisasi kredit bagi nasabah khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, sudah disebutkan bahwa mereka bisa mengajukan pada tanggal 7 Mei yang lalu. Ketua Dewan Komisioner OJK telah menyampaikan secara spesifik, ya, secara lebih spesifik lagi, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang pinjamannya kurang dari 500 juta, ini akan mendapatkan subsidi bunga sebesar 6% untuk 3 bulan pertama, kemudian 3% untuk 3 bulan yang kedua. Jadi diberikan subsidi bunga selama 6 bulan. Apa maknanya? Kalau Anda adalah debitur KUR
ya pada saat-saat yang terakhir atau debitur tahun lalu, maka Anda tidak perlu membayar bunganya sama sekali ya dalam 3 bulan yang pertama. Nah, ini sekaligus untuk membantu penundaan, dan kalaupun nanti mulai membayar, maka membayarnya relatif sangat ringan. Yang kedua, untuk pinjaman yang berkisar 500 juta sampai 10 miliar, mendapatkan subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, kemudian 2% untuk 3 bulan yang berikutnya. Apa-apa yang saya sampaikan ini bisa Anda lacak saja ya. Kalau Bu Dewi ketik saja Google subsidi bunga OJK gitu, itu sudah langsung keluar ya publikasi-publikasi terkait dengan relaksasi. Bahkan viral kemarin ya, kami diberikan berbagai macam pemberitaan dari berbagai macam sumber, itu tulisannya agak bombastis gitu. Lembaga-lembaga jasa keuangan diguyur likuiditas dari regulator. Ya. Nah, itu publikasi-publikasi yang kemarin itu bisa juga dibaca. Ya, jadi itu kira-kira slide-nya nggak berganti. Nggak berganti. Ini kebetulan sudah slide yang terakhir. Kalau yang sifatnya kebijakan tidak saya tayangkan karena khawatir itu nanti digunakan sebagai panduan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu saya sampaikan beberapa bahan paparan, nanti bisa kita diskusikan. Tetapi ada satu hal lugas mungkin yang mau saya gunakan untuk mengakhiri, karena kita menerima banyak sekali keluhan, Bu Dewi, Pak Wandi, dan Pak Wawan. Misalnya yang aneh-aneh ya, terakhir para gubernur, bupati, wali kota, itu juga meminta restrukturisasi kredit untuk ASN. Ya, padahal restrukturisasi kredit ini itu hanya kepada pelaku usaha ekonomi produktif. Ya, anggota ketua DPRD pun menyusul minta restrukturisasi kredit di BPD bagi anggota-anggota DPRD. Ya, padahal sama ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa itu tidak dilarang. Ya, restrukturisasi kepada ASN anggota DPRD tidak dilarang sejauh dalam penilaian bank yang bersangkutan para ASN maupun anggota DPRD yang terhormat itu bisa membuktikan bahwa memang sumber pendapatan mereka terkena dampak dari COVID. Kalau dikatakan dari sumber data penghasilan tambahan itu tidak dihitung, karena ketika persetujuan pemberian kredit untuk potong gaji ASN atau anggota DPRD ini hanya murni portfolio gaji reguler. Ya, ini sekaligus untuk merespons keluhan-keluhan bahwa kita kan tidak ada perjalanan dinas, kita kan tidak ada pendapatan lain dari aktivitas dinas, itu tidak masuk dalam perhitungan pemotongan gaji ketika penilaian kelayakan kreditnya. Ya, sehingga memang sejak awal itu tidak termasuk. Yang dihitung hanya sisa gaji pokok yang masih tersedia untuk mendapatkan kredit. Nah, ini semua terkait dengan kalau lugas saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, saya harapkan punya perspektif yang benar. Di satu sisi kita ingin, karena ada berbagai kebutuhan yang mendesak di situasi pandemi, Pak Suwandi tiap kali datang ke ATM mau nyairin uang harus ada uangnya. Ya kan? Bu Dewi mau ke bank nyairin uang, mau nyairin deposito harus ada uangnya. Tapi pada saat yang sama Pak Wandi dan Bu Dewi minta cicilannya ditunda. Lah ini bank dapat uangnya dari mana gitu? Kalau angsurannya nggak dibayar, ya karena bank itu kan tidak mencetak uang, dia hanya intermediasi, kumpulin uang dari sana sini supaya cash ratio-nya mismatch-nya terpenuhi, orang mau ngambil uang, uangnya ada di ATM. Nah itu kira-kira paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Roberto. Menarik sekali di sini, di mana tadi disebutkan rame-rame ASN, kemudian anggota dewan semuanya meminta restrukturisasi kredit. Oke, silahkan dari peserta yang ingin bertanya mengenai topik yang ditayangkan oleh Pak Dr. Roberto Akiwen bisa langsung chat melalui chat yang ada di Zoom kami. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya pembicara yang kedua, saya persilahkan Bapak Wawan Setiawan, Sulistiawan. Bapak Wawan Sulistiawan, AKSIE untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Dewi. Mohon maaf Pak, 2 kali nyebut salah nama ya Pak. Kalau Pak Suwandi hafal Pak, Bu, karena anaknya sama namanya sama saya, jadi hafal. Ya, terima kasih juga Pak Roberto sudah memberikan pencerahan juga dengan ke kami ya Pak ya terkait dengan kondisi seperti itu. Jadi
mungkin ini nanti paparan saya juga ada kaitannya dengan apa yang Bapak sampaikan, karena share-nya udah Bu ya? Share-nya belum Bapak. Bapak Udah, bisa share udah. materinya. Ini sedang Udah. mulai. Oke, Iya. sudah. Jadi Slideshow Bapak. Oke. Slideshow. Slideshow. Oke. Iya, ada di bawah. Iya. Maaf. Iya. Masih proses ya? Iya. Ya. Oke, silakan Pak. Jadi untuk sesi kali ini, karena saya ini praktisi Pak, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar pada kesempatan kali ini, jadi saya akan memberikan sharing terkait dengan apa yang kami alami, gitu, apa yang tindakan kami yang lakukan, gitu, terkait dengan dampak COVID-19 ini terhadap keberlangsungan perusahaan. Jadi nanti kami akan sharing terkait ini. Jadi mungkin bahasanya praktikal Pak ya, Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya, bahasanya praktikal. Nanti silahkan kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab ya. Ini memang nanti ada kaitannya juga dengan kondisi lingkungan eksternal perusahaan, terutama kondisi ekonomi, terus kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan OJK yang terkait dengan keuangan. Jadi kalau kita boleh sharing ya Pak ya, jadi tujuan perusahaan, kita kembali kepada apa tujuan perusahaan. Jadi karena ini nanti akan berpengaruh juga dengan adanya pandemi ini kan sebetulnya salah satu risiko itu naik terkait dengan tujuan perusahaan. Nah, perusahaan tujuannya kalau kita mengikuti perkembangan manajemen yang sekarang itu adalah terkait dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi sebetulnya kita perusahaan itu sudah seharusnya untuk sekarang-sekarang ini itu menekankan pada kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, bukan hanya kesejahteraan dari shareholder. Jadi itu juga yang kebetulan kita terapkan di perusahaan kami gitu. Dan itu memang atas persetujuan shareholder juga. Karena apa? Karena ini juga stakeholder ini juga sangat berpengaruh akan nantinya keberlangsungan perusahaan. Nah, kalau kita hanya shareholder, nah ini nanti di dalam operasional perusahaan itu dalam jangka waktu menengah panjang itu bisa juga mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Jadi konsep yang menyatakan bahwa perusahaan itu tujuan utamanya adalah semaksimal mungkin memberikan keuntungan untuk pemegang saham ya, itu mungkin sudah harus kita revisi. Jadi melihat dengan kondisi sekarang, ketidakpastian dan sebagainya, keterlibatan pemangku kepentingan itu juga cukup besar kepada perusahaan. Nah, alangkah baiknya tujuan perusahaan itu harus mengikuti dengan konsep-konsep maupun kondisi-kondisi yang ada sekarang. Jadi, nah mengingat tujuan itu tadi terkait dengan keberlangsungan perusahaan, kalau saya menyebut going concern ya. Jadi dengan kondisi sekarang sesuai dengan tema yang disampaikan di webinar ini bahwa bagaimana ini perusahaan menjaga going concern-nya terkait dengan pandemi ini. Jadi kita bisa sharing ya, mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu juga udah pernah membaca dan sebagainya, sudah pernah mengkaji dan sebagainya, ada beberapa pengalaman perusahaan maupun produk yang kemudian dia tidak dapat terus gitu terus hidup, bahkan banyak yang mati gitu. Ini kan sebetulnya karena kalau dikaji itu perusahaan adalah terlambat memberikan respon atas kondisi-kondisi lingkungan eksternal yang akhir-akhir ini semakin tidak pasti ya. Kita bisa belajar dari Nokia yang dulu berjaya di ponsel, kemudian ya sekarang kita lihat kompetisinya kalah dengan produsen yang lain. Kemudian kita bicara biodiesel ini juga program pemerintah. Nah, kemudian tiba-tiba harga minyak turun. Bahkan kalau kita baca itu di pasar malah harga minyak minus gitu. Itu kan suatu kondisi yang saya nggak tahu di
di waktu lampau itu kita alami nggak gitu, harga minyak itu minus gitu. Jadi harga minyak di pasaran ya internasional itu minus. Nah, itu karena kan disebabkan oleh berlebihnya stok. Jadi kalau mereka nggak lepas, segera lepas, minus juga nggak apa-apa karena kerugiannya akan makin tinggi. Nah, untuk biodiesel ini kan sebetulnya adalah langkah pemerintah ya. Mungkin nggak hanya pemerintah ya di seluruh dunia, bahkan Eropa juga untuk mendorong supaya terkait dengan lingkungan ya, karena keberlangsungan hidup manusia. Nanti mungkin Suwandi ini jagonya ya, yang bisa menyampaikan ada people, profit, planet dan sebagainya. Ini kan di sini salah satunya adalah program pemerintah biodiesel. Mungkin di sisi lain juga aspek ekonomi juga pengennya pemerintah juga mengurangi impor minyak gitu. Tapi dalam kenyataannya dengan harga minyak yang semakin anjlok ini, biodiesel menjadi apakah pemerintah tetap akan meneruskan atau bagaimana gitu, karena sebetulnya biodiesel itu kan sudah lama konsepnya, tapi keekonomiannya dengan harga minyak yang turun itu menjadi lebih ekonomis menggunakan minyak bumi lagi gitu. Jadi minyak bumi, jadi biodiesel ini kan dengan menggunakan salah satunya CPO ya. Kemudian karet alam juga seperti itu, kan banyak produk-produk karet yang berasal dari karet alam itu kan juga bisa disubstitusi oleh minyak bumi ya. Nah, dengan turunnya minyak ini kan juga ini terancam. Ini adalah beberapa contoh hal-hal produk maupun perusahaan yang memang harus harus cermat dan teliti mengenai ketidakpastian dan perubahannya di pasar maupun di kondisi global gitu. Jadi ini hal-hal yang harus direspon oleh mereka. Nah, biasanya kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu, mereka terlambat melakukan respon itu gitu. Sehingga ya akhirnya produktivitas turun, penjualan turun dan sebagainya ya karena respon mereka lambat. Kemudian kita juga harus sadar bahwa ketidakpastian itu adalah salah satu faktor penting perusahaan gitu. Jadi kita tahu misalnya sekarang ini ada namanya perang dagang ya, perang dagang Cina dengan Amerika, ini juga menimbulkan ketidakpastian yang cukup signifikan gitu, karena harga-harga komoditi ini juga naik turun akhirnya ya gitu. Ini juga salah satu hal yang memang harus dicermati oleh perusahaan, oleh pelaku-pelaku bisnis. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain itu juga perkembangan pesat teknologi ini juga harus dicermati juga gitu. Karena perkembangan teknologi ini bisa dengan cepat itu merubah produk, merubah perilaku konsumen dan sebagainya. Kita tahu misalnya sekarang ada unicorn baru yang terkait dengan perkembangan teknologi ini. Orang yang dulu misalnya beli harus pergi keluar, sekarang bisa pakai ya, kita ada GrabFood, ada GoFood dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga kita lihat misalnya stasiun TV itu juga kalau kita lihat itu banyak yang mengalami kerugian karena kan sekarang orang bukan melihat dari tayangan stasiun televisi, tapi justru mereka akan lihat dari layanan-layanan internet gitu ya, misalnya YouTube, Netflix dan sebagainya. Jadi stasiun televisi menjadi pilihan yang keberapa untuk dilihat. Ini salah satu juga contoh-contoh perkembangan pesat teknologi yang justru mendorong ketidakpastian bisnis ya. Kemudian global warming ini juga gitu. Sekarang musim itu kan susah kita prediksi. Jadi seperti di kami ini CPO sangat terpengaruh oleh iklim. Pada saat iklim terlalu kering, kita akan mengalami track, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, mengalami track, sehingga produksi turun. Kemudian kalau hujan terlalu banyak juga akan menimbulkan panen yang berkurang, karena kan pada saat hujan itu aktivitas panen akan berhenti ya gitu, karena itu yang menjadi tantangan. Jadi global warming juga
menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pada saat kita berpikir mengenai keberlangsungan perusahaan. Kemudian yang paling yang sekarang ini adalah Trump faktor. Ini banyak orang mengatakan bahwa ketidakpastian sekarang itu karena Donald Trump ya gitu ya. Jadi tiba-tiba kebijakan Amerika berubah dengan tiba-tiba, yang misalnya perang dengan Cina gitu ya. Kebijakannya pada saat pertama seperti perang gitu, kemudian tiba-tiba berubah. Nah, ini menimbulkan ketidakpastian yang mempengaruhi harga komoditas ya, terutama minyak, kemudian emas dan komoditas yang lain. Dan yang terakhir yang kita alami sekarang adalah pandemi ya, terutama pandemi COVID-19. Nah, ini memang nanti kita akan lihat di slide selanjutnya kira-kira khusus pandemi ini risiko-risiko apa buat perusahaan yang meningkat, yang menyebabkan pencapaian tujuan perusahaan itu menjadi terganggu atau bahkan mungkin tidak tercapai. Nah, ini akan kita lihat. Jadi pandemi ini memang tadi sudah di awal diinisiasi dijelaskan oleh Pak Roberto bahwa ini ya mempengaruhi semua semua aspek operasional maupun keuangan perusahaan. Baik, kita lanjutkan di slide kedua, yaitu jadi dengan pandemi ini, khusus kita bahas pandemi ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Jadi atas pengalaman yang terjadi di perusahaan yang kami kelola, itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati terkait peningkatan risiko keberlangsungan perusahaan akibat munculnya pandemi COVID-19. Yang pertama adalah penurunan permintaan produk. Nah, ini buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang memang sekarang menjalankan bisnis, ini perlu dicermati. Dicermati artinya coba dianalisis, dicermati apakah kira-kira produk kita itu permintaannya akan turun dengan adanya COVID-19. Nah, memang ada beberapa produk yang justru meningkat ya permintaannya gitu. Bahkan kemarin saya baca itu ada bisnis-bisnis tertentu yang justru booming pada saat COVID-19 ini, misalnya sembako gitu ya, terus kemudian justru TV kabel ya kan gitu, terus kemudian apalagi ya alat-alat kesehatan ya, APD, alat-alat kesehatan, alat-alat fitness Bu, karena orang tidak pergi keluar tapi pengen sehat sehingga mereka akan justru membeli alat-alat itu gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita ini. Tapi yang perlu kita cermati adalah mengenai penurunan permintaan produk, dan ini umumnya memang sebagian besar dialami oleh perusahaan ya. Gitu. Nah, kita ingin coba kaji ya, kita cermati. Dengan permintaan produk itu ujungnya adalah sebetulnya cash flow defisit ya. Ya, penjualan turun, kemudian otomatis kan produksi harus kita turunkan juga kan gitu, karena penjualan turun, kalau produksi kapasitasnya tetap kita pertahankan ya gilirannya karena tidak bisa menjual, handling inventory-nya jadi tinggi dan sebagainya. Nah, dengan produksi turun, penjualan turun, revenue kita turun ya. Nah, penjualan turun, revenue turun, produksi diturunkan, harga pokok per produk kita naik, ya kan? Gitu, sehingga ya cash flow operasional akan defisit. Nah, disinilah yang harus kita cermati terkait dengan penurunan permintaan produk ini. Nah, perusahaan harus mempunyai strategi yang tepat terkait menyikapi penurunan permintaan produk ini. Kemudian yang kedua adalah kelangkaan bahan baku. Ini bisa terjadi karena pandemi ini kan terutama kebijakan PSBB, kemudian larangan pergi dan sebagainya, dan itu akan memperlambat operasional perusahaan. Otomatis misalnya refinery, kalau kita bicara di tempat kami jualan CPO, jualan CPO-nya ke refinery ya gitu ya. Refinery seperti di Malaysia karena lockdown ya, ditutup, kemudian plantation itu perkebunan kelapa sawit itu tenaga kerjanya kan berhenti semua, nggak produksi dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya refinery juga kekurangan bahan baku. Nah, kekurangan bahan baku
apa yang harus kita lakukan dengan kekurangan baku? Pasti kita menurunkan produksi, revenue turun, harga pokok naik lagi, ya cash flow operasional defisit lagi. Nah ini ujung-ujungnya memang bagaimana ini menyikapi nanti strateginya adalah supaya cash flow ini tidak defisit. Kalaupun defisit tidak terlalu besar dan masih bisa ditutupi dengan surplus di periode sebelumnya. Kemudian juga terjadi nih persediaan barang jadi berlebih karena tadi ada penurunan produk, ya kita tetap melakukan produksi as usual dan sebagainya. Nah ini seperti yang terjadi di minyak bumi ya gitu, sehingga terjadi kelebihan stok di pasar. Ini penurunan harga terjadi, kenaikan inventory handling, kemudian juga inventory turnover juga naik karena kita nggak bisa menjual secara lebih cepat barang jadi kita, ya di produk barang jadi kita. Ini juga akan memberikan permasalahan karena ya sudah pasti ujung-ujungnya adalah cash flow kita akan defisit gitu. Ini juga yang harus dicermati. Kemudian fluktuasi harga. Nah, tadi banyak faktor sebetulnya fluktuasi harga ini kan tidak hanya karena pandemi, bahkan pandemi ini cenderung karena kelangkaan barang bisa meningkatkan harga, tapi tetap saja untuk komoditi tetap saja bahwa fluktuasi harga ini terjadi. Nah, untuk kita perusahaan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam menyikapi fluktuasi harga itu juga akan menyebabkan kesalahan perencanaan produksi yang ujung-ujungnya juga masalah cash flow operasional yang defisit. Jadi ini hal-hal yang kita harus cermati. Kemudian ada lagi perubahan perilaku konsumen. Jadi konsumen sekarang ini dengan adanya misalnya PSBB, mungkin ini kan nanti pandemi ini berakhirnya kita perkirakan adalah akan terjadi cukup lama, ya kan? Gitu. Mungkin bisa sampai akhir tahun dan sebagainya. Nah, pasti ini akan terjadi perubahan perilaku konsumen. Misalnya konsumen membeli baju tidak datang langsung ke mall, tapi pesan online gitu dan sebagainya. Pesan makanan juga seperti itu. Makan bareng-bareng sudah tidak boleh lagi. Konsep kuliner yang menawarkan situasi yang berbeda di tempat makannya itu menjadi tidak in lagi gitu. Jadi ini akan perilaku konsumen juga harus dicermati. Nah, perubahan perilaku konsumen itu juga akan menentukan jenis produknya. Mungkin nanti produk-produk kuliner akan bisa ditinggalkan juga karena orang cenderung akan masak di rumah sendiri dan sebagainya ya gitu. Nah, bisnis-bisnis seperti daging frozen, terus bahan-bahan pokok untuk masak frozen itu mungkin akan naik ya itu ininya. Kemudian selain jenis produk, mungkin strategi marketingnya juga harus diubah oleh perusahaan yang dulu misalnya perusahaan melakukan penjualan hanya nunggu di toko, nah itu sudah harus diubah, harus mendekati ke konsumen. Kemudian juga jalur distribusinya juga harus dipikirkan juga. Jadi ini perubahan perilaku konsumen sebetulnya kalau kita cermati misalnya karena perubahan teknologi kan pelan-pelan, tapi dengan adanya pandemi ini perubahan perilaku konsumen bisa drastis nih perubahannya. Jadi ini yang mungkin harus dicermati, Pak. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sekarang berbisnis ya, mungkin dari sekarang kita sudah harus pikirkan gitu. Jadi jemput bola itu saya pikir ya itu menjadi hal yang cukup penting untuk tetap mempertahankan bisnis terkait dengan penjualan. Kemudian ketersediaan tenaga kerja ini juga menjadi hal yang perlu kita cermati karena tenaga kerja yang banyak karena PSBB kan kita nggak mau kehilangan tenaga kerja karena kita ingin tetap produksi ya gitu ya. Kita ingin produksi. Nah, otomatis tenaga kerja kita pertahankan, tapi di sisi lain tiba-tiba kondisi berubah misalnya penjualan kita menurun karena permintaan produk banyak. Kita salah lagi, kita nggak bisa ngirim mereka juga untuk pulang kampung dan sebagainya. Tapi dengan adanya PSBB misalnya ada perusahaan yang sekarang mengambil kebijakan segera mengurangi tenaga kerjanya, kemudian dikirim kembali ke daerah. Nah,
ternyata pada saat perkembangannya misalnya membutuhkan untuk percepatan operasional produksi, mereka juga kesusahan juga mencari. Nah, ini makanya perusahaan harus berpikir nih bagaimana mempertahankan tenaga kerja yang optimum sesuai dengan jadwal produksi. Makanya kombinasi dari mencermati risiko-risiko tadi harus kita lakukan. Kemudian kekurangan modal kerja, ini juga mungkin tadi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Roberto gitu, kekurangan tenaga kerja. Jadi ini juga kami alami sendiri ya, bahwa kami membutuhkan modal kerja terkait dengan kita ingin menaikkan produksi ini cukup susah karena karena ya terus terang perbankan juga sepertinya wait and see gitu, banyak menahan untuk menambah fasilitas dan sebagainya. Ya, ini juga harus dicermati. Jadi kondisi pandemi menyebabkan lembaga keuangan mengambil kebijakan untuk kadang-kadang menahan fund outflow mereka gitu. Jadi penambahan fasilitas itu mungkin juga terganggu. Ya, mudah-mudahan sih tidak semua bank seperti itu. Seharusnya kan perbankan cermat apakah memang perusahaan ini memang seharusnya ditambah modal kerjanya dalam kondisi sekarang, atau ya memang paling amannya ya udahlah wait and see dulu lah, tidak akan menambah fasilitas. Ini hal-hal peningkatan risiko tadi yang kami kami deteksi, kami analisis itu terkait dengan bagaimana perusahaan kami ini bisa mempertahankan keberlangsungan perusahaan akibat COVID-19. Nah, dengan adanya peningkatan risiko-risiko ini yang akan menghambat pencapaian tujuan perusahaan, itu memang kita harus membuat langkah-langkah atau strategi-strategi untuk mengatasinya gitu. Ini beberapa strategi yang kami terapkan gitu untuk kami lakukan di perusahaan. Yang pertama adalah pengendalian biaya secara terstruktur. Jadi ini memang membangun pengendalian biaya secara terstruktur ini tidak instan ya, tapi memang harusnya dimulai dari sekarang kalau kita melihat ternyata ketidakpastian semakin tinggi, kemudian apalagi ada pandemi. Nah, ternyata ini tools yang akan saya sebutkan ini menurut saya powerful gitu. Yang pertama, kalau di kami itu menerapkan target costing. Jadi ini menjadi kunci bagaimana kita bisa mengendalikan biaya pengeluaran, terutama cash cost ya. Cash cost itu artinya biaya-biaya yang kita keluarkan memang real cash dengan target costing. Memang dulu konsep target costing kalau yang terkenal itu adalah Jepang ya. Jadi kalau di kami misalnya field cost atau biaya yang di kebun itu maksimal 600 perak per kilo. Jadi nggak boleh lebih dari situ. Nah, silahkan untuk operasional itu melakukan alokasi untuk perencanaan kegiatannya gitu. Seperti itu. Target costing saya pikir cukup powerful, dan dengan melihat kondisi-kondisi yang semakin dinamis, target costing akan bisa dinaik turunkan. Kemudian ERP ini kan sistem ya. Kita bisa mengambil keputusan cepat karena kita mengetahui pengeluaran kita secara real time. Jadi ini sistem yang online real time ya, sehingga kita cepat melakukan antisipasi untuk pengendalian ini. Kemudian kita juga pergunakan activity based costing, artinya cost kita itu didasarkan pada aktivitas yang ada di lapangan, bukan sekedar sekedar budget biasa yang hitungannya ini, tapi apa aktivitasmu yang dilakukan. Kemudian rencana kerja mingguan penting ini, apalagi khusus untuk COVID-19. Jadi semakin kita singkat dalam merencanakan kegiatan, mungkin kita semakin bisa menjaga keberlangsungan perusahaan. Kemudian juga fleksibilitas kegiatan operasional perusahaan. Jadi kita harus punya namanya stress test skenario. Jadi kita punya skenario. Misalnya skenario kita jika harga, misalnya saya CPO ya, misalnya di perusahaan kami CPO. Jika harga CPO 600, itu kira-kira skenario operasional kita apa? Jika harga CPO turun lagi 550, kita apa yang kita lakukan? Sebaiknya kita sudah punya seperti itu untuk mempertahankan diri dari ternyata yang terinfeksi tidak hanya manusia ya, mungkin perusahaan ini kan. Kemudian kita juga sudah harus punya flexible budget yang tadi kita, karena ada tes skenario, kemudian
ujung-ujungnya budget kita juga akan kita ubah. Ada strategi lain yaitu product shifting. Nah, mungkin kita harus cermat apakah produk perusahaan kita itu bisa kita geser ke produk lain. Misalnya kita tahu ada misalnya yang paling kita baca misalnya ada Sritek. Sritek itu tiba-tiba bisa shifting, bikin masker dan sebagainya. Malah dia mungkin revenue-nya jadi booming. Terus kemudian strategi selanjutnya adalah memperpendek inventory dan receivable turnover. Ini juga penting karena cash is the king sekarang. Jadi orang kalau bisa pegang cash gitu. Sehingga apa yang kita lakukan ya inventorinya kita perpendek, kemudian penagihannya kita percepat. Nah strateginya apa ya mengurangi volume kontrak yang biasa melakukan kontrak. Misalnya kalau di kami itu 1.000 ton dipenuhi dipenuhi dalam 1 bulan. Nah kita perpendek menjadi per minggu gitu, kita menjadi 500 ton. Jadi per minggu kita sudah terima uang. Ini salah satu juga mengurangi risiko naik turunnya harga. Karena kita karena kita cepat ininya ya Kemudian ya collection-nya harus diefektifkan. Jadi harus cepat ditagih dan sebagainya. Dan kalau memungkinkan adalah cash before delivery. Jadi bayar di depan, kita kirim. Ini salah satu hal strategi-strategi yang harus kita lakukan dalam rangka mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah ya memanfaatkan stimulus ekonomi dan keuangan. Tadi sudah dijelaskan ada stimulus perpajakan yang disampaikan oleh pemerintah seperti pembebasan bukan pembebasan ya ditanggung pemerintah PBH pasal 21 maupun penurunan untuk pembayaran PBH pasal 25. Kemudian juga relaksasi pinjaman ini yang terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Roberto tadi bahwa misalnya kita minta penurunan margin bahkan memungkinkan reschedule pinjaman. Nah, semua ini memanfaatkan stimulus ini pasti harus didasarkan pada analisis-analisis yang sudah saya sampaikan tadi. Kamu udah punya stress test skenario enggak? Kalau harganya segini, kenapa kamu meminta adanya penurunan margin dan reschedule? Nah, ini yang kita alami juga. Kita juga sedang memanfaatkan ini ya, memanfaatkan stimulus ini. Itulah strategi-strategi yang bisa kita lakukan dan sedang kami lakukan. Kemudian karena mungkin sudah mepet ya Bu ya, waktunya 20 menit sudah habis. Ya, kita simpulkan. Jadi apa yang kita alami ini, terutama terkait dengan perusahaan ini yang terinfeksi juga oleh COVID-19. Jadi kalau kita simpulkan, ketidakpastian semakin meningkat ini akibat pandemi COVID-19. Ketidakpastian, uncertainty-nya semakin naik. Kemudian yang kedua adalah keberlangsungan perusahaan sangat tergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola ketidakpastian. Jadi ini bagaimana tadi ketidakpastian tadi kita kelola, karena risikonya pasti naik ke perusahaan. Nah, kemudian kesimpulan selanjutnya adalah pengelolaan perusahaan dengan melakukan kontrol biaya, memperpendek turnover, fleksibilitas operasional, dan memahami konsumen ini menjadi kunci menghadapi ketidakpastian di kondisi pandemi COVID-19. Ini memang harus kita cermati seperti ini. Dan kesimpulan terakhir saya adalah melakukan langkah pemanfaatan stimulus pemerintah di saat pandemi COVID-19. Ini 4 kesimpulan yang mungkin bisa kita garis bawahi gitu terkait bagaimana perusahaan bisa mempertahankan keberlangsungannya dalam menghadapi COVID-19. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya sharing. Mungkin nanti silahkan ada pertanyaan, kita diskusi dan sebagainya. Saya pikir cukup dari saya terkait bagaimana perusahaan harus mempertahankan diri dari COVID-19 ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali ke moderator. Silakan Bu, maaf. Terima kasih lebih sekali. Dari 20 menit Bu. Tidak apa-apa Bapak. Terima kasih sekali, menarik sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Wawan Sulistiawan, di mana dengan adanya pandemi COVID-19 ini memicu ketidakpastian terhadap perusahaan, meningkatkan risiko yang tinggi untuk perusahaan, kemudian adanya berbagai perubahan perilaku konsumen yang memaksa perusahaan untuk menerapkan strategi-strategi baru dengan adanya COVID-19 ini. Oke,
silakan peserta seminar bisa langsung men-chat apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para narasumber kita yang luar biasa. Selanjutnya adalah untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan yang tidak kalah menariknya narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Suwandi MBA. Kepada Pak Dr. Suwandi, saya persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Mangga, silakan Pak Suwandi. Pak Wawan, ya bisa ditarik slideshow-nya. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Silakan Pak Suwandi. Udah kelihatan Bu? Sedang proses. Ya, sudah. Slideshow Pak. Ya, oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih yang saya hormati Pak Roberto, Pak Wawan, dan Bu Dewi serta Bu Novi yang telah memprakarsai bekerjasama dengan FEB dan Magister Manajemen Pascasarjana untuk melakukan seminar online. Jadi untuk kami di sini dapat dampak COVID-19 terhadap keberlangsungan bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai jaring pengaman. Kenapa ini tanggung jawab sosial perusahaan sebagai jaring pengaman? Nanti kita akan lihat slide berikutnya. Kita semua tahulah, kita dapat data hari Senin bahwa tersebar di dunia COVID-19 dan semuanya telah diterima oleh semua warga di dunia tanpa kecuali. Kita melihat juga apa yang terjadi saat ini di Europe, di Amerika, di Indonesia juga datanya sudah sangat banyak dan real time. Setiap waktu akan berubah dan berubah terus. Karena kapan kita akan selesai, kita nggak tahu, tergantung bagaimana pemerintah bersama-sama masyarakat yang di Indonesia disiplin untuk melakukan apa yang menjadi garis besar pemerintah dalam penerapan PSBB. Bagaimana yang di Indonesia, data 10 Mei mungkin 2 hari yang lalu, kita sudah sangat banyak, tetapi yang perlu membanggakan bahwa kematian sudah lebih rendah dibanding dengan pasien yang sehat dari COVID-19. Kalau sebelum-sebelumnya, sebulan yang lalu, hampir 9,8% dari yang positif, tapi sekarang sudah turun mungkin 7-8%, hingga ke depannya bisa lebih rendah dan lebih rendah lagi, tergantung kita bagaimana bisa menyikapinya dengan baik. Kita tahu tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan juga bagaimana domino efeknya sangat luar biasa. Perusahaan-perusahaan yang wira swasta, mereka yang mendapat gaji, semuanya terhenti karena akibat daripada pandemi COVID ini. Yang semuanya kapan kita bisa mengakhiri dengan baik, tentunya harapan kita bersama. Nah, kita melihat bagaimana dari sisi aspek tanggung jawab sosial perusahaan. Kita tahu dengan bahasa yang sering didengar, dengan kalimat yang sering dikenal adanya triple bottom line, ada people, planet, dan profit, di mana perusahaan dalam melakukan usahanya selalu dikaitkan dengan 3P. Kalau pada saat pertama itu adalah yang didahulukan adalah profit, people, dan planet. Namun di dalam perjalanan pergerakan bahwa itu berubah. Kita mulai bagaimana melakukan planet ini dengan baik, sehingga di atasnya akan tumbuh manusia untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi. Dan tentunya itu akan membawa kemakmuran bagi semuanya. Kemakmuran bagi stakeholder. Karena keberlanjutan usaha itu adalah irisan di antara planet, people, dan profit, maka irisan di tengah itu adalah keberlanjutan dari bisnis itu. Keberlanjutan dari usaha. Tanpa ada keberlanjutan usaha, kita stakeholder, para pemangku kepentingan tidak bisa menikmati akibat dari jalannya bisnis tadi. Terus bagaimana kalau kita melihat dari pendekatan CSR, Corporate Social Responsibility? Kita bisa melihat
bahwa di dalam CSR itu ada juga di dalam etika bisnis. Di dalam etika tentunya kita akan melakukan hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Bagaimana juga dalam marketnya, kita harus selalu berkaitkan dengan tanggung jawab sosial. Bagaimana dalam melaksanakan resources, sumber-sumber, kita juga harus melakukan sehingga dalam jangka panjang tujuan kita bisa dicapai. Dan akhirnya apa? Bahwa keikhlasan, kedamaian untuk melakukan tanggung jawab sosial itu merupakan hal yang wajib. Karena ingat bahwa CSR adalah tindakan perusahaan yang diawali dengan niat mulia untuk menjadikan masyarakat yang kurang beruntung dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung jawab, gotong royong, dan berkelanjutan. Jika itu tidak dilakukan oleh perusahaan, maka sangat susah bahwa keberlanjutan bisnis dalam suatu usaha akan berjalan dengan baik. Sehingga bisa disimpulkan juga bahwa dalam CSR itu adalah gotong royong. Tanpa adanya kerjasama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kita tidak bisa melakukan kegiatan ke depan. Karena bahwa karyawan yang ada di dalamnya itu adalah bagian dari stakeholder yang sering kita sebut sebagai internal stakeholder atau pemangku kepentingan internal. Nah, tentunya dalam rangka COVID-19 ini, maka tanggung jawab sosial perusahaan harus digalakkan. Kenapa? Dengan kepatuhan pada regulasi saja itu sudah merupakan prinsip tanggung jawab sosial. Apakah selama ini perusahaan-perusahaan yang terkena dampak COVID sudah melakukan kepatuhan terhadap regulasi? Regulasi itu nanti bisa bermacam-macam, regulasi yang terkait dengan ketenagakerjaan dan lain-lain. Sehingga ujungnya kalau kita akan menerapkan CSR dalam 7 core subject, maka bisnis berkelanjutan ini akan bisa tercapai karena tidak ada lagi bahwa karyawan atau pekerja merupakan hanya bagian dari objek saja, tapi bagaimana menjadi modal sebagai human capital sehingga dua-duanya saling membutuhkan. Tadi disampaikan juga oleh Pak Wawan bahwa perusahaannya sekarang sudah tidak lagi untuk shareholder. Memang benar bahwa awal pertama adalah untuk shareholder, kepentingan pemegang saham, tetapi berlanjutnya perjalanan waktu berubah menjadi stakeholder, pemangku kepentingan. Siapa ya pemangku kepentingan? Tentunya sangat banyak, lebih dari puluhan, termasuk di dalamnya adalah karyawan yang merupakan bagian internal dan masyarakat yang ada di luarnya. Jika kita akan melakukan tanggung jawab sosial yang berbasis ISO 26000, itu akan berjalan dengan baik, itu ada 7 core subject. Bagaimana kita melakukan hak asasi manusia dalam COVID-19 ini, sehingga kita tidak semena-mena di PHK begitu saja oleh perusahaan dengan alasan COVID-19. Bagaimana labor practices, bagaimana penyelenggaraan ketenagakerjaan di perusahaan itu. Jangan sampai, wah aji mumpung deh, dalam tanda kutip mungkin perusahaannya ini, udahlah kita mumpung ada COVID-19 kita PHK. Padahal masih banyak jalan yang bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana kita melakukan lingkungan, hingga isu-isu consumer dan bagaimana community involvement dan development. Sehingga kedepannya dari berangkat dari tanggung jawab sosial sebagai jaring pengaman, maka akan menjadikan seperti ini. Kita lihat bahwa dasar hukumnya juga sudah ada. Di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, setiap penanaman modal wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Wajib. Jadi kalau wajib, itu kalau tidak dilakukan, pasti dikenakan sanksi. Makanya problemnya adalah apakah sampai sejauh ini pemerintah sudah memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Itu yang saya hari ini belum ketemu bagi yang melanggarnya. Kemudian dalam tahun yang sama, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT, juga tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib. Artinya bagi yang mereka tidak melakukan, dikenakan sanksi. Nah, kalau semua perusahaan ini bahwa tanggung jawab sosial yang merupakan jaring pengaman bisa dilakukan oleh semua perusahaan, maka keberlanjutan usaha karyawan juga tidak lagi STJ, status tak jelas. Jadi semuanya sudah jelas, kita bekerja di perusahaan, perusahaan juga akan bayar. Yang kasihan kan kalau seandainya, wah kita sudah meminang, melamar, mau nikah 5 bulan yang lalu. Tahu-tahu karena tidak ada kepastian, tidak ada
pelaksana CSR di perusahaannya di PHK. Calon istrinya kasihan, aduh, madesu, masa depan suram aku ini. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Sehingga ini juga sama PP-nya 47 tahun 2012, semuanya wajib dilakukan oleh perusahaan. Ya, siapakah itu perusahaan? Ya, perusahaan yang sudah berbadan hukum perseroan terbatas. Nah, kemudian apa usaha perusahaan untuk mengurangi dampak COVID-19? Ya, tentunya tadi bahwa tujuan perusahaan adalah tidak hanya maksimalisasi profit, tetapi bagaimana maksimalisasi untuk para stakeholder, para pemangku kepentingan. Sehingga perusahaan mengeluarkan anggaran CSR-nya sebagai jaring pengaman sosial selama pandemi COVID bagi stakeholder-nya. Bahwa dana CSR itu yang selama ini mereka masih bingung tidak mengeluarkan, ayo mulai hari ini dan seterusnya, kita bisa mulai sadar bahwa inilah pentingnya dana CSR untuk menyambung bagi para penderita atau dampak COVID ini. Utamakan pada stakeholder perusahaan, karena yang paling penting adalah bahwa di perusahaan ini adalah karyawan. Karyawan tadi disampaikan internal stakeholder. Jadi bagaimana karyawan itu diselamatkan supaya mereka tidak lagi menganggur, jangan karena ada COVID-19 langsung ujug-ujug di PHK oleh perusahaan dengan tanpa alasan yang jelas. Kemudian apa? Masyarakat sekitar. Karena CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah tidak hanya untuk internal, tetapi untuk eksternal. Yang sering saya bilang, jangan sampai pula perusahaan telah mengambil keuntungan, contohnya Pak Wawan, perusahaannya sudah mengambil keuntungan, tapi masyarakat di sekitarnya cuma melihat, menonton, wah perusahaannya Pak Wawan cuma mengambil keuntungan, kok kita nggak diapa-apain. Itulah harus kita antisipasi sehingga mereka ikut menikmati apa yang menjadi kebahagiaan perusahaan tersebut juga menjadi kebahagiaan oleh para masyarakat yang ada di sekitarnya. Otomatis internal stakeholder yaitu karyawan mendapatkan gaji dan sebagainya. Berikan bantuan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan yang terkena dampak. Apa bentuknya? Bermacam-macam. Bisa kita lakukan sekarang kadang-kadang sembako karena langsung instan. Kemudian berikutnya apa? Muliakan lagi, kembalikan lagi usaha-usaha kecil mereka yang sebelumnya pernah ada, kemudian bangkrut karena COVID. Mulai kita bina melalui pendampingan. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah mau melakukan buka bengkel sepeda motor lagi, mau buka warung, buka kelontong, buka nasi goreng, kedai, dan sebagainya, yang dananya itu bisa dipinjamkan tanpa bunga oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar masyarakat yang terkena COVID-19 dampaknya. Nah, kalau ini dilakukan, sungguh sangat indah, sungguh sangat mulia, dan ke depan, insya Allah tidak ada lagi mereka-mereka yang kena PHK. Mematuhi regulasi pemerintah adalah salah satu minim CSR perusahaan. Patuh aja, pasti itulah bagian daripada CSR. Walaupun secara dia mengatakan bahwa kalau CSR adalah beyond of regulation, tapi minimal mematuhi regulasi sudah bagian CSR. Dan yang paling penting kita harus hidup disiplin. Tanpa hidup disiplin susah. Tadi Pak Wan juga sampaikan apakah bisa akhir tahun ini, apalagi sekarang mulai ada boleh pulang kampung, tetapi untuk urusan yang lain, sehingga akad antar kota, antar provinsi sudah berjalan, sehingga timbul, kayak tadi semalam ALC mengatakan, sampai adanya tumpang tindih bantuan sosial. Yang paling penting adalah bukan tumpang tindihnya. Pastikan bahwa bantuan sosial itu sampai kepada yang berhak. Masalah dia dapat 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa. Kan yang dari provinsi 1, dari presiden sekali, kemudian dari kota kabupaten sekali. Tapi itu coba kita lakukan, perusahaan begitu banyak, puluhan triliun uang perusahaan untuk CSR. Kapan lagi dia bisa melakukan kegiatan yang luar biasa dan sangat baik ini? Nah, kemudian bagaimana langkah menghindari pemutusan hubungan kerja? Karena kembali, bahwa kalau kita patuh terhadap regulasi, itu adalah minimal CSR. Tingkatkan fungsi lembaga kerjasama bipartit antara perusahaan dan karyawan. Jangan sekali-kali manajemen dengan alasan COVID-19 main PHK. Tapi lakukanlah kita pertemuan. Kenapa masalahnya? Apa kita bisa atasi? Mungkin berbagai macam dengan musyawarah mufakat, kita bisa mengurangi jam kerja, kita bisa lakukan perubahan shift kerja,
yang tadinya 3 shift menjadi 2 shift, atau menjadi 2 shift tapi 12 jam, seperti pabrik. Jadi langkah-langkah ini bisa dilakukan dengan berdasarkan kepada CSR, tanggung jawab sosial perusahaan ini. Karena salah satu subjek inti daripada tanggung jawab sosial perusahaan tadi adalah labor practices. Bagaimana penyelenggaraan ketenaga kerjaan di perusahaan itu bisa berjalan dengan baik nggak sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Jangan main kapan lagi nih, mumpung ada COVID. Itu yang tidak bisa diterima oleh kita. Sehingga kalau semuanya perusahaan bisa melakukan ini dengan baik, dengan CSR sebagai jaring pengaman, maka tidak akan lagi perusahaan-perusahaan yang besar bisa melakukan pengurangan atau layoff. Karena kedua-duanya adalah simbiosis mutualisme. Perusahaan juga butuh karyawan untuk panen, untuk bekerja. Karyawan juga butuh terhadap perusahaan. Bagaimana kedua-duanya bisa memajukan perusahaan ke depan untuk apa? Ujungnya profit. Kalau profitnya tinggi, besar, otomatis akan dikembalikan kepada stakeholder-nya. Baik berupa bonus dan lain-lain. Nah, kalau mungkin dalam pandemi COVID ini, tadi revenue-nya turun sehingga profitnya turun, ya bonusnya tidak banyak, tapi berkurang ya Pak Wawan ya, kecil lah namanya, apalagi kalau perusahaan sawit itu untung. Jadi berikutnya adalah cari alternatif dalam pelaksanaan hubungan industrial. Banyak, kan hubungan industrial adalah hubungan bekerja antara manajemen dengan karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dan buruh. Kalau kita dalam hubungan serikat pekerja buruh dengan manajemen itu dilakukan dengan baik, tidak hanya berbicara masalah PHK, layoff, dan sebagainya, tapi bagaimana ada usulan nggak dari serikat pekerja buruh untuk ke depan dalam menangani COVID-19 sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa lepas dari lubang jarum, akhirnya Pak, perusahaan bisa melakukan dengan baik. Dan berikutnya adalah berikan masukan-masukan kepada manajemen supaya tetap konsisten dalam menjalankan usahanya agar bisa berkelanjutan. Nah, ininya karena yang paling sangat riskan di dalam COVID-19 ini dampaknya adalah orang sudah pemutusan hubungan kerja. Sementara kita mau lebaran, kebutuhan banyak. Nah, PHK merupakan hal kesengsaraan dari awal. Kalau ini bisa dibicarakan melalui tanggung jawab sosial perusahaan, maka PHK pasti bisa dihindari. Tidak ada. Banyak jalan yang bisa dilakukan untuk tanggung jawab sosial perusahaan melalui dampak COVID-19 di sekarang ini. Akhirnya kesimpulannya ya kita bagaimana perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosialnya agar bisnis tetap berkelanjutan. Kemitraan antara perusahaan dan karyawan harus tetap terjalin dengan baik agar operasional perusahaan bisa berjalan efektif. Hidup disiplin. Nah, kalau itu semuanya kemitraan antara perusahaan dan karyawan itu berjalan dengan baik, maka efek-efek negatif yang selama ini banyak dirasakan oleh perusahaan yang dalam tanda kutip belum melakukan tanggung jawab sosial, kita bisa dihindari dengan baik. Itu yang kenapa tanggung jawab sosial di COVID-19 ini sangat penting, karena itulah bahwa ruh daripada tanggung jawab sosial itu tidak hanya sekedar cuma ngasih sembako, itu hanya bagian kecil sekali. Bagian besarnya tadi saya ceritakan, bagaimana human right-nya, hak asasi manusia bagaimana, apakah kita semena-mena melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana dengan penyelenggaraan ketenaga kerjaannya? Itu semuanya harus bersatu. Sehingga pada saat susah bersama, senang juga bersama. Itulah makna daripada bagaimana tanggung jawab sosial dalam pandemi COVID-19 ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan tentunya nanti bisa dilakukan dengan tanya jawab. Saya berusaha biar 20 menit pas, nanti kita tanya jawabnya banyak dengan Pak Roberto, Pak Wawan, dan saya sendiri. Ya, inilah enaknya mitra yang pernah dalam satu perusahaan berpisah, kita diskusi ketemu, jadi tidak ada jarak. Jadi kita dunia itu sempit ya Pak Wawan ya. Iya. Ya, jadi akhirnya terima kasih atas perhatiannya kepada para peserta seminar baik dari S1 maupun dari program Magister Manajemen Pascasarjana. Bisa lakukan kita tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suwandi, MBA. Menarik sekali tadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Suwandi, di mana sudah mulai
berpindahnya paradigma bahwa tujuan perusahaan yang dulu adalah memaksimalkan profit untuk perusahaan sudah berubah untuk memaksimalkan tujuannya sudah berubah untuk memaksimalkan para stakeholder perusahaan. Kemudian di sini CSR adalah tindakan nyata ya yang diawali oleh niat baik perusahaan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dengan asas bergotong royong. Oke, menarik sekali pemaparan yang dilakukan oleh ketiga narasumber kita yang luar biasa. Di sini sudah banyak, ada beberapa chat penanya, sudah banyak penanya yang masuk ke grup chat kami. Kita akan bahas satu persatu. Saya tes dulu kesiapan untuk Pak Suwandi, siap? Siap. Oke, Pak Wawan siap? Iya, siap. Pak Roberto? Siap, Bu Dewi. Oke, siap. Baik, pertanyaan pertama ditujukan untuk Pak Wawan. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Pak Wawan. Pertama adalah ada prediksi bahwa COVID-19 secara global akan segera berakhir karena virulensi SARS-CoV-2 melemah. Dalam waktu singkat, kira-kira tindakan strategis apa yang efektif untuk merespon kondisi tersebut? Khususnya industri perkebunan seperti CPO yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan recovery kembali secara normal. Silahkan Pak Wawan. Jadi ya, ada baik, prediksi. Ya. Baik, pertanyaannya dari Pak Ibu siapa ya? Pak Joko, Pak Wawan. Iya. Baik Pak Joko. Nah, kebetulan kalau di tempat kami ya, memang karena ketidakpastian tadi, ada yang menganggap prediksi COVID akan segera berakhir. Tapi ada juga yang memprediksi sebetulnya ini akan panjang gitu. Jadi karena kan meskipun diketemukan vaksinnya, terus kemudian jumlah terinfeksinya makin sedikit, tapi kan cara penularannya memang ini kan cepat ya. Jadi orang akan perubahan tadi, behavior tadi akan berubah. Jadi ada yang memprediksi akan cepat dalam artian ditemukan obatnya, tapi behavior tadi akan terus, misalnya kita harus pakai masker terus kemudian harus physical distancing itu. Kalau di perusahaan kami menanggapinya dengan bahwa ini akan menengah. Jadi bukan panjang ya, menengah ya mungkin ya, bisa di atas 1 tahun gitu kondisi seperti ini. Jadi kita tetap kalau di perusahaan menerapkan physical distancing, pakai masker dan sebagainya, orang luar masuk harus kita periksa dan sebagainya, terus kemudian pemeriksaan secara reguler terhadap karyawan dan sebagainya. Jadi protokol yang ditetapkan oleh baik pemerintah maupun WHO itu kita lakukan kalau di kebun kita. Jadi di kebun kita ini kita lockdown, kita nggak ada PHK Bu, nggak ada PHK, justru kita lockdown, semua nggak boleh kemana-mana, semua harus fokus produksi, manen dan sebagainya, harga berapapun kita tetap jual gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Terus kemudian apabila terjadi penurunan penjualan, memang segera kita harus revisi kegiatannya, kayak seperti saran Pak Wandi tadi, misalnya lakukan shift, gantian yang masuk. Jadi pendapatan ya yang kita perhatikan ini kan bukan karyawan tetapnya, malah adalah karyawan buruh harian lepas maupun karyawan harian tetap gitu. Jadi kita pertahankan tetap itu, jadi kita lakukan hal seperti itu. Jadi tidak ada kita melakukan ini. Kita tetap kebetulan perkebunan ini lockdown-nya mudah karena remote area, jadi kalau orang masuk juga sangat jarang, kita hanya kirim CPO dan sebagainya. Nah, makanya tadi kita untuk mengantisipasi tadi ya, misalnya prediksinya ini COVID ini kan cepat, sehingga kan misalnya pasar akan normal lagi gitu kebutuhannya dan sebagainya. Makanya tadi kita harus cermat tadi. Yang pertama tentunya kalau mengantisipasi itu dengan cepat ada supaya pulih, ya masalah kembali lagi tenaga kerja, karena perkebunan itu kan padat karya, tenaga kerjanya banyak gitu. Jadi seharusnya plantation-nya sekarang itu tidak dengan mudah melakukan PHK, memulangkan gitu.
Karena itu akan nanti pulihnya akan panjang itu. Tidak semudah itu mencari tenaga kerja yang dengan dengan sukarela tinggal di remote area, kemudian pekerjaannya agak-agak kasar sedikit, misalnya pemanen dan sebagainya. Karena ujung tombak kita kan pemanen ya, gitu. Jadi ini hal-hal yang ini. Nah, apabila misalnya ada perusahaan yang sudah terlanjur melakukan PHK dan sebagainya, ya coba kita hubungi lagi nih karyawan-karyawan yang sudah PHK tadi gitu, dengan harapan tetap keep in touch ya, sehingga pada saat harus dipanggil sewaktu-waktu harus siap gitu. Karena kan dengan pulihnya pasar pasti operasional harus cepat kita kita tingkatkan lagi gitu. Nah, ini. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan lagi adalah bagaimana nih kalau plantation yang masih dalam taraf pengembangan, iya kan gitu. Karena belum menghasilkan dan sebagainya dengan kondisi seperti ini. Nah, kalau saya mencermati untuk CPO ya, sebaiknya apabila masih dalam tahap pengembangan tapi modalnya memang masih ada gitu kan biasanya orang kalau tahap pengembangan tuh punya modal dulu, misalnya mau membangun perkebunan, mau nanam tahun ini 1000 hektar, itu uangnya biasanya udah ada gitu. Nah, itu kalau menurut saya silahkan dilanjutkan, jangan ditahan, karena kita tahu sendiri, misalnya kalau perkebunan seperti kelapa sawit itu kita akan panen 3 tahun lagi. Nah, pada saat itu ya mungkin ya pandemi ini kan sudah sudah berkurang gitu. Jadi sebetulnya ya kalau mau kita sampaikan ini khusus untuk untuk plantation, terutama untuk kelapa sawit, ini kita hanya kena di sebetulnya harga, ya kan, harga. Tapi harga pun tidak terlalu turun drastis. Jadi seperti yang disarankan Pak Wandi, jangan buru-buru melakukan PHK gitu, karena begitu PHK pulang pada saat kita harus kembalikan ke produksi seperti semula akan kesulitan pada saat akan ini lagi gitu. Jadi itu Bu tanggapan saya mungkin ya, dengan prediksi yang mungkin ini apa langkah-langkah cepat apabila sudah melakukan PHK segera saja. Jadi tetap keep in touch dengan tenaga-tenaga itu, bersedia sewaktu-waktu dipanggil dan sebagainya. Nah, saran saya adalah kalau sekarang belum melakukan pengurangan tenaga kerja, jangan kurangi tenaga kerja tadi, seperti saran Pak Suwandi, mengatur shift dan sebagainya. Memang penghasilan menurun, tapi penghasilan itu akan teralokasi gitu. Oke, terima kasih sekali Pak Wawan. Pak Joko, mudah-mudahan jawaban dari Pak Wawan tadi bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Joko. Pertanyaan lanjutan untuk Pak Suwandi, siap? Ya, monggo. Ya, ini juga mungkin dengan Pak Wawan bisa dibantu untuk menjawab juga. Pada kenyataannya, pertanyaan dari Ibu Hamidah, pada kenyataannya perusahaan di mana-mana sudah melakukan PHK. Ya, jadi perusahaan banyak sudah melakukan PHK. Di mana secara normatif, sanksi dan bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana dengan perusahaan yang sudah melakukan PHK, kemudian kira-kira ada sanksi tidak terhadap mereka yang sudah melakukan PHK terhadap karyawannya, secara aturan dan secara kebijakan. Ya. Silakan Pak Wandi. Terima kasih Bu Dewi. Sebetulnya kalau kita sudah melakukan di awal bahwa CSR merupakan ruh daripada pembangunan perusahaan ke depan untuk menciptakan kebahagiaan bersama para stakeholder-nya, maka pemutusan hubungan kerja adalah sesuatu yang paling terakhir. Apalagi kalau perusahaan itu adalah memiliki PKB, perjanjian kerja bersama. Itu berlaku untuk 2 tahun. Karena isi perjanjian kerja bersama itu dibuat, yang isinya adalah hak dan kewajiban, ditandatangani oleh siapa? Oleh wakil serikat pekerja dan buruh dan manajemen. Sehingga kalau dia akan melakukan pemutusan hubungan kerja, maka harus melalui praktek hubungan industrial. Ada LKS bipartit, lembaga kerjasama bipartit. Kalau itu sudah dilakukan, pasti sangat tidak mungkin bahwa PHK itu. Mungkin dalam kegiatan yang perusahaan lain ada PHK, barangkali perusahaan-perusahaan yang belum menjadikan CSR itu bagian yang sangat penting.
Sangat pentingnya kalau nggak ada apa-apa ya udah. Padahal CSR itu ada masalah apapun tidak ada masalah, itu berperan sangat penting bagaimana membawa perusahaan ke depan jauh lebih baik lagi. Nah, PKB, perjanjian kerja bersama, itu berarti perusahaan itu pasti sudah mapan, sudah mampu, dan karyawannya juga sudah jelas. Dengan COVID ini justru lebih dekat lagi bagaimana cara bahu-membahu ketua serikat pekerja buruh terhadap manajemen. Apa nih kira-kira di dalam pandemi COVID-19 ini? Supaya kita bisa tetap jalan, tetapi layoff juga tidak ada. Kalau layoff ada itu hal-hal yang paling krusial, yang statusnya masih status yang paling bisa dilakukan dengan misalkan temporary ya employee, karyawan kontrak. Selesaikan kontraknya misalkan 3 bulan, 3 bulan. Kemudian kalau yang masih pekerja harian tetap atau bulan tetap, lakukan aja dengan efisiensi yang lain, dengan pengurangan jumlah gaji, karena pernah kita lakukan di tahun 98 waktu 98 euforia reformasi, itu gaji karyawannya 3 juta, itu dikurangi 10%. Saya kena, dan 3 juta waktu itu sangat besar sekali, karena tahun 98. Nah, setelah itu terjadi baru dikembalikan. Nah, COVID juga demikian. Nah, pertanyaannya bagaimana perusahaan yang sudah melakukan PHK? Kita cek dulu perusahaannya macam mana, jenisnya apa. Perusahaan besar, kecil, menengah, BUMN, BUMS, PMA atau apa. Kita lakukan. Nah, dari situ kita mulai diberikan penjelasan mengenai manfaat daripada tanggung jawab sosial itu. Kalau itu dilakukan dengan baik, saya pikir tidak akan terjadi pemutusan hubungan PHK yang luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Wawan, karena karyawan itu bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai human capital, sebagai modal, sehingga kita dua-duanya harus berat sama dipikul, ringan sama dijinjang, dan hubungannya simbiosis mutualisme. Begitu Bu Dewi dari saya. Baik. Tentunya kalau sanksi kembali kepada pemerintah. Baik, Pak Suwandi masih berlanjut sama Pak Suwandi dan Pak Wawan. Di sini ada pertanyaan begini. Berdasarkan Undang-Undang CSR, sebenarnya berapa persen sih profit yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk CSR? Ada tidak persentase tertentu yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk dana CSR yang pertama? Kemudian bagaimana sih masyarakat sekitar, prosedurnya seperti apa untuk memperoleh dana CSR? Ya. Oke, terima kasih. Jadi bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang 40 Tahun 2007, PP 74 Tahun 2012, bahwa dana CSR itu dikembalikan kepada masing-masing dewan direksi dan komisaris di perusahaan masing-masing sesuai dengan kepatutan dan kewajaran. Masalahnya, kadang-kadang kalau CEO-nya orangnya pelit, maka kewajaran dan kepatuhan di perusahaan itu pasti kecil. Tapi kalau CEO-nya model saya, pasti kepatuhan kewajarannya pasti akan gede. Tergantung. Jadi kembali, kecuali BUMN. Kalau BUMN sudah ada. Jadi ketentuannya adalah 0-4% dari revenue. Jadi itu bisa rata-rata 2%. Tapi kalau perusahaan anggota kami, CFCD, Corporate Forum for Community Development, yang sudah sadar diri, tahu diri, sehingga manfaatnya juga tahu, itu rata-rata 2% dari keuntungan. Nah, kita bisa contoh, misalkan KPC, pernah saya sampaikan, itu 5 juta US dollar, kurang lebih 90 miliar. Kideko Jaya Agung, 50 miliar. Banyak, karena mereka sudah tahu bahwa manfaat CSR itu tidak hanya bermanfaat pada saat dibutuhkan, tapi bagaimana untuk menjalin sustainability bisnis ke depan. Nah, caranya, kan di situ di dalam perusahaan memiliki ada 5 atau 6, ada misalkan bidang sosial, ekonomi, keagamaan, kepemudaan, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Itu biasanya pimpinan perusahaan akan menentukan berapa budgetnya, kemudian kuenya dibagi, kemudian mereka juga nanti ada social mapping. Bagaimana pemetaan sosial itu yang mengetahui kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh stakeholder di ring satu mereka, di sekitar perusahaan, bukan yang diinginkan. Nah, dari kebutuhan itu diajukan. Pertanyaan kalau gitu orang luar dari perusahaan itu nggak bisa dong? Dapat, bisa juga. Ya kita lakukan untuk lintas nasional. Nah itu yang bisa dilakukan. Jadi
total kalau kita mau lakukan CSR nasional itu sebetulnya tidak akan ada yang miskin. Karena mereka kalau sadar bisa membantu untuk CID, Community Involvement dan Development. Bagaimana mengembangkan usaha kecil menengah pasca pandemi COVID ini kita bangun lagi dengan pinjaman tanpa bunga. Nah, itu yang harus dilakukan. Tergantung kemarin perusahaan-perusahaan masing-masing mereka sadar terhadap pentingnya CSR atau enggak. Mestinya di akhir-akhir ini, di pandemi COVID ini sih sangat penting karena bisa menjembatani kepentingan stakeholder internal dengan pimpinan perusahaan. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Pak Suwandi. 2% dari nilai profit yang diperoleh oleh perusahaan, kurang lebih seperti itu ya Pak Wandi ya. Ada pertanyaan lagi, ini dari mahasiswa FEB, mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Roberto. Sudah siap? Ya, siap Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Roberto. Di sini menanyakan banyak sekali UMKM yang ada di Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID ini berdampak pada sekian banyak UMKM yang terkena dampak ini. Nah, bagaimana perencanaan strategis yang dilakukan oleh OJK, oleh perbankan, supaya UMKM ini tetap bisa melangsungkan bisnisnya di tengah pandemi COVID ini? Ya. Jadi kalau saya simpulkan, UMKM jumlahnya sangat banyak yang terkena imbas dari pandemi. Kemudian bagaimana cara regulator membantu UMKM secara nyata supaya UMKM-nya tetap bisa bertahan di tengah pandemik ini. Terima kasih Pak Roberto. Ya, baik Bu Dewi. Seperti yang saya sampaikan pada paparan beberapa hal di muka tadi, bahwa pada dasarnya pemerintah melalui instansi-instansi yang terkait berupaya untuk mengambil langkah-langkah baik pada sisi lembaga jasa keuangannya maupun debitur, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, payung hukumnya ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, kemudian diikuti oleh serangkaian peraturan turunannya. Kalau di OJK, paling tidak ada peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020. Nah, di situ memberikan macam-macam fleksibilitas kepada lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, maupun kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, tentu saja OJK bersama-sama dengan instansi yang lain itu memberikan upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan yang strategis dalam batas-batas kewenangannya. Artinya kita tidak bisa mengatur semua hal. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan secara langsung, tetapi ada hal-hal juga yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung dan sangat tergantung kepada industrinya itu sendiri. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan kelonggaran untuk melakukan restrukturisasi atas pengembalian kredit atau pinjamannya bagi yang syariah. Nah, tentu saja ini harus dipahami bahwa hal ini tidak bersifat absolut, tetapi melalui komunikasi dan penilaian oleh banknya yang bersangkutan. Jadi ada pengajuan, kemudian banknya melakukan penilaian apakah betul ada gangguan terhadap sumber-sumber penerimaan, sehingga bisa diberikan restrukturisasi. Nah, secara lebih spesifik lagi, pada tanggal 7 Mei, Ketua Dewan Komisioner OJK telah menyampaikan bahwa ada pemberian keringanan bunga atau pemerintah menyediakan subsidi bunga untuk pengembalian kreditnya. Bagi pinjaman yang berada di bawah 500 juta, diberikan subsidi bunga hingga 6% pada 3 bulan pertama, kemudian 3% pada 3 bulan yang berikutnya. Tadi saya katakan, dengan demikian bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang masuk dalam skema KUR pada periode-periode akhir, di mana bunga KUR sudah menjadi 6%, maka kewajiban pembayaran bunganya dalam 3 bulan pertama itu tidak ada. Ya. Nah, sedangkan pada 3 bulan berikutnya, itu mereka berkurang 3%. Kemudian bagi yang peminjam dari di atas 500 juta hingga 10 miliar, mereka diberikan keringanan 3% bunganya pada 3 bulan pertama dan 2% pada 3 bulan yang selanjutnya. Ini sekaligus juga menunjukkan perspektif OJK tentang berapa lama waktu ya, karena tadi ada pertanyaan juga dari mahasiswa yang lain tentang lama waktu sebagai yang digunakan sebagai asumsi perbankan melalui masa-masa kritisnya. Kita mengasumsikan ini dalam periode hingga 6 bulan ke depan atau hingga akhir tahun ini. Ya, sehingga kita menyusun kebijakan-kebijakan dalam jangka yang sangat pendek untuk mengantisipasi hingga 6 bulan ke depan.
Bu Dewi dan kawan-kawan, bahkan gaji saya sebagai pegawai OJK itu juga dipotong 9 bulan ke depan ya, sampai 9 bulan ke depan. Ya, THR pun demikian ya, tidak ada pemotongan-pemotongan. Nah, ini mungkin untuk menjawab pertanyaannya itu. Saya persilakan mungkin Bu Dewi kalau masih ada di catatan saya sih ada 3 penanya lain ini. Ya, ini nyambung nih Pak Roberto, pertanyaan ke Pak Roberto. Ada tidak batasan jumlah yang diberikan oleh bank mengingat kondisi sekarang UMKM itu kan mengalami penurunan profit, bahkan ada sebagian yang mengalami defisit. Sehingga dimungkinkan tidak tepat untuk membayar kredit dan menjadikan kredit macet. Tadi sudah disebutkan ya Pak Roberto bahwasanya akan ada subsidi bunga, ya subsidi bunga. Jadi saya anggap ini sama. Kemudian ini ada dari Ibu Niken ya. Untuk Pak Roberto juga. Kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama untuk perbankan Indonesia khususnya bagi BPR dan BPRS untuk bangkit seperti semula dalam menghadapi kondisi baik pencairan kredit yang turun tajam maupun penerimaan pengembalian yang sulit. Ya, baik Bu Dewi. Jadi untuk Pak Baron Yulian tadi menyangkut batasan, sesuai arahan dari pimpinan, sebenarnya perbankan diharapkan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan mematuhi atau memenuhi semua aturan yang berlaku. Nah, tinggal aturan-aturan itu yang kita melakukan berbagai macam pelonggaran, misalnya pencapaian rencana bisnis bank, pencapaian target kredit misalnya, kalau yang di dalam situasi normal diasumsikan berkisar 10% plus minus, maka di situasi saat ini tanpa perlu direvisi rencananya, target kredit itu bahkan tidak dicatatkan, tidak akan menjadi objek untuk pengawasan. Awalnya itu akan diturunkan hingga 5% plus minus 1%, tetapi pada rapat-rapat pimpinan OJK akhirnya disepakati ya sudahlah, tergantung banknya menyesuaikan dengan kondisi sehingga tidak akan jadi catatan. Nah, kemudian untuk batasan kredit oleh karena itu tetap berlaku seperti apa adanya, di mana perbankan kita mengenal istilah BMPK ya, batas maksimum pemberian kredit. Nah, itu tetap berlaku seperti apa adanya, tergantung kepada penilaian kelayakan oleh bank. Mau diberikan kredit yang layak berapa pada debitur yang mana. Nah, memang tadi betul yang disampaikan oleh Pak Wawan, bahwa dalam periode ini pun sebenarnya masih ada sektor-sektor yang tetap tumbuh, dan masih ada kredit-kredit yang tetap disalurkan, misalnya untuk sektor kuliner dan beberapa kegiatan lainnya. Adapun untuk batasan bagi pelaku usaha yang mendapatkan keringanan subsidi bunga tadi, adalah mereka-mereka yang pinjamannya kurang dari 10 miliar. Jadi sampai dengan pinjaman 10 miliar masih dimungkinkan untuk mendapatkan subsidi bunga. Kemudian untuk Bu Niken tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perspektif kita dengan pengawasan yang intensif, pengawasan secara virtual dan lain-lain, penyediaan stimulan-stimulan untuk mengamankan, kita harapkan BPR dan BPRS ini sudah bisa recover, sudah mulai bangkit lagi dalam periode 6 bulan ke depan. Oleh karena itu penyangga-penyangganya kita siapkan untuk mengantisipasi hingga 6 bulan ke depan. Mungkin itu Bu Dewi. Terima kasih banyak Pak Roberto. Cukup jelas sekali ya Pak Baron ya. Sudah dijawab jelas sekali oleh Pak Roberto. Ada pertanyaan menarik lagi. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan menarik lagi untuk Pak Suwandi. Pak Suwandi, siap? Ya, siap. Oke. CSR itu kan begitu penting. Nah, kenapa sih pemerintah tidak membuat sebuah aturan yang mewajibkan bahwa perusahaan itu wajib mengeluarkan CSR? Yang pertama. Kemudian yang kedua, mana yang lebih di skala prioritas yang mana yang ditentukan oleh perusahaan memberikan CSR atau kewajiban terhadap pegawainya? Kemudian ini masih terkait CSR Pak Wandi, banyak sekali ini ternyata penggemar Pak Suwandi. Karyawan dijadikan sebagai human capital. Ya. Perhatikan internal stakeholder. Namun pada kenyataannya PHK sudah dilakukan di mana-mana, hampir sama dengan pertanyaan Bu Hamidah tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana yang harus dilakukan karyawan yang sudah terlanjur di PHK untuk bisa mempertahankan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Pak. Wah, banyak banget ya. Banyak ya, banget. Mudah-mudahan enggak. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa
satu-satunya CSR yang wajib di dunia adalah Indonesia. Undang-undangnya nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, wajib. Yang kedua, Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Setiap perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 5 tahun setelah itu, karena PP-nya bolak-balik nggak dikeluarin, sampai saya bolak-balik ke istana, nanyain ke Pak JK, Pak, mana PP-nya untuk Undang-Undang 40 2007 baru keluar, PP 74 tahun 2012. Itu tetap wajib. Dan bagi perusahaan yang tidak melakukan, dikenakan sanksi. Masalahnya, sampai hari ini, pemerintah belum berani atau belum pernah memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak melakukan. Nah, secara keseluruhan bahwa perusahaan-perusahaan yang sudah sadar diri, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang besar-besar, itu mereka sudah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan tahun ini, saya lagi menyelenggarakan Indonesia CSR Award yang nanti malam anugerahnya di bulan September atau Oktober, itu adalah melihat sampai sejauh mana perusahaan yang melakukan CSR dengan baik, tepat sasaran. Nah, kemudian pertanyaan kedua, penting mana CSR atau untuk membayar tadi karyawan? Kita melihat bahwa pada saat mau pendirian semen di Jawa Tengah, di mana itu Bu Dewi, pabrik semen semen Jawa Tengah, Gresik. Yang ditolak dulu di Ambarawa Pak ya, saya lupa. Itu ditolak. Semarang Pak. Jeporo. Iya Jeporo. Pati itu loh, daerah Pati. Ya, oke. Kolilo itu. Ya udah selesai. Nah, kenapa? Mestinya pada saat dia melakukan pembangunan perusahaan semen, dia harus melakukan sosialisasi dahulu kepada masyarakat sekitar. Itu sosialisasinya apa, Bu, Pak? Bahwa kami nanti akan banyak debu di sini, jalan rusak di sini. Tetapi setelah pabrik semen ini jadi, nanti jalan-jalan akan bagus, rumah-rumah akan bagus, karyawan akan diterima dari masyarakat mayoritas yang ada di sini. Itulah CSR-nya. CSR-nya dahulu dilakukan. Jangan orang berpikir melakukan CSR setelah untung. Ya kapan mau untung? Membangun pabrik semen aja ditolak oleh warga. Sosialisasi dulu dengan baik yang merupakan kegiatan dari CSR. Kami pernah melakukan yang semen Indonesia di Aceh, bahkan setiap desa itu diberikan 1 miliar untuk sosialisasi. Ini loh, negatifnya jalan rusak, banyak debu, tapi positifnya nanti tenaga kerja yang utama adalah diterima oleh masyarakat sekitar, tentunya sesuai dengan kebutuhan, pendidikan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kalau yang sudah diberhentikan? Kalau yang sudah diberhentikan, kita ngecek dulu perusahaannya yang statusnya bagaimana, apakah perusahaannya itu kecil, besar, dan sebagainya. Kalau mereka, tadi saya sudah diskusi sama Pak Wawan, sekelas perusahaan Pak Wawan itu aja sudah sangat peduli sekali bahwa PHK adalah jalan terakhir yang tidak perlu. Nah, jangan-jangan yang karyawan di PHK di perusahaan-perusahaan yang kecil, yang belum menyadari bahwa CSR itu bagian dari jantung perusahaan untuk meraih ke depan, untuk keberlanjutan usaha. Itu Bu Dewi. Jadi sebetulnya pemerintah sudah memastikan, sudah wajib. Tinggal pemerintah kan kadang-kadang kalau lagi habis pemilu, habis pilihan presiden, yang penting aman semuanya kan. Bagi yang belum melakukan kegiatan CSR, ya udah kalau hanya kecil-kecil aja diamkan. Tapi yang besar, yang anggota kami di CFC itu puluhan triliun CSR-nya. Jadi sangat besar sekali, mereka gak usah disuruh, udah sadar diri. Karena tahu manfaatnya apa sehingga ke depan jauh lebih baik. Itu Bu Dewi, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Suwandi. Ada pertanyaan dari Bu Yuni Utami, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wawan terkait tentang strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam masa COVID-19 ini. Ya, kemudian pertanyaannya sudah selesai. Oke, baik. Waktunya juga sudah menunjukkan pukul 12 kurang, pas sekali dengan yang kita rencanakan. Baik, selanjutnya adalah Bapak Ibu yang saya hormati di sini. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri?
Mungkin saya tanyakan, peserta bisa melambaikan tangan kalau memang ada yang berminat untuk bertanya. Sudah tidak ada, saya beri waktu. Sudah cukup? Oke, baik. Alhamdulillah rangkaian diskusi yang sangat menarik, informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Seminar siang ini selesai sudah kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Seminar dengan tema dampak COVID-19 terhadap keberlangsungan bisnis. Semoga-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak untuk kepada narasumber kita yang luar biasa. 3 narasumber saya, Bapak Dr. Roberto Akyuen, terima kasih banyak. Kemudian Bapak Wawan, terima kasih banyak Pak Wawan, masih hadir di sini. Pak Wawan, oke, terima kasih banyak untuk Pak Dr. Suwandi. Terima kasih Bu Dewi, sama-sama. Terima kasih, alhamdulillah materinya sudah disampaikan oleh para narasumber yang expert di bidangnya masing-masing. Kepada peserta yang sudah antusias bertanya, memberikan pertanyaan, kemudian hadir selama seminar, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk atensi dari semuanya. Saya sebagai moderator sekaligus menutup acara ini. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan seminar siang ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Radit.